Selanjutnya saya akan tetap bicara tentang kelompok resiko untuk para insan kesehatan, ya. Yang kemarin kita sudah ngomong tentang anak orang tua, sekarang yang ketiga adalah wanita hamil dan menyusui gitu ya. Kalau wanita hamil ini tidak saja dampaknya pada ibu tetapi juga pada janin gitu, yang tolong diingat ya, karena hampir sebagian besar obat dapat melalui plasenta. Jadi saya ulangi lagi, 4 kelompok ini tidak ikut dalam penelitian obat-obat baru. Jadi obat-obat baru tidak aman untuk 4 kelompok tadi ya. Anak, usia lanjut, wanita hamil dan menyusui. Itu tidak aman karena 4 kelompok ini tidak boleh ikut dalam penelitian. Makanya disebut kelompok risiko. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi obat masuk ke plasenta. Jadi hubungan plasenta itu menghubungkan ibu dan si anak, sifat fisikokimiai obat, kecepatan obat masuk plasenta dan mencapai sirkulasi janin ya. Lamanya pemaparan terhadap obat, luasnya distribusi obat, periode perkembangan janin saat diberikan obat. Kita tahu janin itu hamil itu ada 3 semester ya, di semester 1, 2, dan 3. Efek obat diberikan dalam bentuk kombinasi. Kemampuan melintasi plasenta tergantung sifat lipofilik atau hidrofilik daripada obat, kemudian efek samping obat. Nah, pengaruh buruk terhadap janin, efek toksik, teratogenik. Kalau teratogenik itu artinya membuat cacat janin dan letal, menimbulkan kematian. Ini tergantung sifat obat dan umur daripada kehamilannya. Kalau terjadi pada fase implantasi, hamil di bawah 3 minggu, itu kemungkinan terjadinya kematian embrio atau abortus. Ya. Tapi kalau kejadiannya pada fase embrional dan organogenesis 3-8 minggu, itu pembentukan organ biasanya efek teratogenik ya. Jadi terjadi malformasi, cacat janin gitu ya, sampai kematian janin segera setelah melahirkan ataupun muncul di kemudian hari gitu ya. Kalau fase letal itu trimester 2 dan 3 terjadi kalau lahir anaknya terjadi gangguan pertumbuhan tubuh. Itu kira-kira kejadiannya. Ini paling banyak sekarang terjadi ya. Uh, Remaja putri mencoba untuk mengaborsi gitu, tapi salah penempatan atau salah penggunaan karena menggunakan dengan cara sendiri gitu ya. Nah, untuk mencegah efeknya tidak diinginkan, maka FDA itu Food Drug and Association dari Amerika itu, kalau di Australia namanya ADRA, ya, Australian Drug Evaluation Committee, itu menetapkan ada 5 kategori ya. Kategori A, tidak ada malformasi atau pengaruh buruk lainnya terhadap janin. Kategori B, pemakaian pada wanita hamil terbatas tapi tidak terbukti menimbulkan malformasi. Contohnya itu ya simetidin, dipyridamol, ticarcillin, trimethoprim, dan bebendazole. Yang tidak boleh itu adalah kategori X, kontraindikasi mutlak pada kehamilan. Nah, ini yang jadi masalah sekarang di FDA ya, di Amerika. Apakah etiket masih boleh dimasukkan di dalam uh, kota obat gitu ya? Karena orang-orang sekarang menggunakan obat bukan untuk indikasi tapi untuk kontraindikasi. Jadi seorang wanita hamil dia makan obat itu bukan karena dia sakit mah ataupun sakit apa, tapi karena kontraindikasi terhadap wanita hamil. Macam contoh di itresibestrol ini obat KB ya, tapi kalau dipakai untuk wanita hamil dia akan terjadi aborsi ya. Nah, ini jadi yang ditakuti sekarang di negara-negara maju bukan abuse tapi misuse ya. Penggunaan salah istilahnya ya. Jadi menggunakan memang ada tujuan tertentu gitu ya. Tapi kalau misuse biasanya untuk for fun, untuk senang-senang gitu ya. Nah, kalau ibu menyusui perlu diperhatikan adalah obat-obat yang berada dalam air susu gitu ya. Obat-obat masuk ke dalam air susu mekanismenya sama dengan obat yang melalui plasenta. Semua obat melalui sistemik ibu dapat masuk ke air susu. Jadi obat yang larut dalam air dengan bor molekul kurang dari 200 mudah masuk air susu. Banyaknya obat dalam air susu tergantung pK obat dan pH lingkungan yang akan mempengaruhi derajat ionisasi yang tidak terionisasi yang bisa lolos itu ya. Nah, pH air susu lebih asam dari plasma, jadi obat asam lemak akan lebih banyak. Penerimaan tubuh bayi terhadap obat, ya. Kemudian karena jumlah obat
dalam air susu sedikit sebenarnya dapat diabaikan kecuali kontraindikasi dengan berbagai alasan. Misalnya kalau golongan sulfa itu hati-hati pada bayi yang BLR, berat bayi lahir rendah, itu mudah terjadi terus bayinya menjadi kuning ya. Kalau tetrasiklin itu antibiotik itu akan menjadi pewarahan gigi pada bayinya. Kalau kolampenikol akan terjadi supresi sumsum tulang sehingga bayinya menjadi anemia gitu ya. Itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk wanita hamil dan menyusui ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.